Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ari. Nah, kita sekarang berada di Curug Cikuwulung. Nah, ini lagi perjalanan dari tempat parkir menuju ke lokasi peristirahatan sementara nih, sebelum ke curugnya. Nah, kita nurunin tangga nih. Nah, ini adalah pemandangan di sekitar saung-saung tempat peristirahatan teman-teman. Nah, jadi kalau kita ke Curug Cikuwulung, kita istirahatnya di saung-saung. Di sana sudah ada warung-warung di mana kita bisa beristirahat. Nah, selama kita beristirahat di saung itu, kita bisa sambil makan mie instan, ngopi-ngopi, atau nasi juga bisa. Nah, nantinya di warung itu kita akan menitipkan barang-barang kita nih teman-teman. Jadi seperti tas, sepatu atau sendal itu kita tinggal di warung, karena nantinya kalau menuju ke curugnya itu kita nggak boleh bawa tas ataupun alas kaki. Nah, kenapa kita nggak boleh bawa benda-benda tersebut? Karena memang curugnya itu kondisinya curam, berbatu. Jadi kalau pakai alas kaki dikhawatirkan akan celaka, dan juga kalau kita bawa tas takutnya nanti bisa kehilangan teman-teman. Nah, kalau ini memang pemandangan di sekitar saungnya. Nah, lingkungan sekitar Curug Cikuwulung memang masih asri teman-teman. Kita bisa mendengar suara serangga, juga suara burung. Pokoknya misal deh ke Curug Cikuwulung. Airnya kalau di sungai di atasnya sih masih jernih, masih bersih. Nah, sekedar informasi nih buat teman-teman. Kebetulan saya berada agak lama nih di saungnya, jadi nggak bisa langsung turun ke curug, karena pas datang itu sampai di area saung itu saya datangnya jam 11-an. Jadi sudah mendekati waktu istirahat, karena di Curug Cikuwulung itu ada jam-jam istirahat teman-teman bagi para petugas. Jadi kalau sudah jam 11.30 itu udah masuk jam istirahat. Nah, kalau kita turunnya jam 11.30 atau mendekati jam 11.30 deh, kita ngerugi, karena nanti kalau sudah jam 11.30 petugasnya pasti bakalan nyuruh kita naik ke atas. Nah, otomatis kalau kita mau turun lagi bayar lagi teman-teman. Nah, buat bayar lagi itu hitungannya sih kita rugi kalau bolak-balik, karena sekali masuk ke curugnya aja kita kena tiket 30.000. Nah, jadi sebaiknya turunnya pas sudah lewat jam istirahat, atau kalau bisa sih jam 8. Nah, ini adalah trek menuju ke Curug Cikuwulung dari saungnya. Nah, di kanan kita ini jurang teman-teman, jadi harus ekstra hati-hati lah kalau jalan, apalagi kalau kondisi setelah hujan atau pas hujan, pastinya bakalan licin banget. Makanya sebaiknya sih kita jangan meleng kalau jalan, jangan bercanda deh, kalau bisa tetap fokus ke depan. Nah, kita jalan ke curug ini kita nggak boleh pakai alas kaki teman-teman, jadi telanjang kaki. Tas juga harus ditinggal di saung, tapi tenang aja, di saung itu kan ada yang jaga. Tapi baiknya sih kalau barang-barang berharga dibawa aja, kayak dompet, kamera, itu yang berharga deh bawa aja. Yang penting pastiin aja aman. Nah, ini dia treknya teman-teman, lumayan menantang juga sih. Nah, itu di bawah sana pos untuk pembelian karcis teman-teman. Jadi sudah standby para petugas, nanti juga ada pelampung. Nah, ini trek dari tempat karcis menuju ke bawah. Ini kita harus ekstra hati-hati nih, karena jalannya curam, berbatu, sempit, jalanannya lumayan juga Pak. Jadi kalau kita salah fokus dikit aja, kita pasti bakalan kepleset dan jatuh, dan akibatnya bisa fatal sih, karena kan Curug Cikuwulung ini di bawahnya tuh bebatuan semua. Nah, ini dia curugnya. Jadi kalau curugnya itu ada namanya tersendiri. Kalau yang paling pojok yang ada air terjunnya itu namanya Balong 1. Nah, yang di tengah-tengah ini pas di bawah
ini balon 2. Kalau yang di sebelah kiri itu balon 3. Nah kalau Sambuku Gase sih kita nggak direkomend buat ke yang balon 1 yang paling ujung yang dari terjun, karena di sana ada pusaran air. Jadi kalau kita nekat nyebur itu kita bisa keseret sama pusaran airnya, jadi risikonya tenggelam teman-teman. Nah ini sayangnya kita datang pas habis hujan, jadi kondisi airnya keruh. Kalau nggak habis hujan sih kondisi airnya bening teman-teman. Warna airnya itu agak kebiruan. Nah ini dia nih, kalau kita mau istirahat dulu sebelum turun, naruh jaket pelampungnya. Nah sini dah kalau mau teman-teman pada selfie kita bisa selfie. Bisa juga kok nanti dibantu sama rangernya yang jagain orang-orang yang pada ke Curug. Jadi mereka selalu standby untuk menjagain kita dan juga mau ngebantuin untuk ngambil foto nih teman-teman. Nah ini pemandangan di sekitar Curug Cikulung atau di sekitar balon. Memang sekelilingnya adalah tebing-tebing batu cadas, tapi tenang aja, aman, gak bakal longsor. Nah ini dia teman-teman, lokasinya bagus sih, cuma memang sayangnya akses jalannya curam dan licin. Jadi kalau yang buat anak-anak kecil harus ekstra hati-hati. Jadi harus ada yang jaga di depan, dan juga kalau bisa jangan pakai rok yang panjang. Dan hati-hati karena risiko sih kepleset. Nah ini dia pemandangan Curug Cikulung. Nah sebagai perhatian, tiket masuknya itu per orang dikenakan 30.000. Memang lumayan mahal sih, cuma kalau dilihat ada fasilitas jaket untuk keselamatannya dan juga kegiatan selalu standby. Menurut saya sih lumayan sepadan lah, jadi keselamatan kita juga terjamin. Nah buat peringatan untuk teman-teman, untuk kalau kita beraktivitas sih renang di yang balon 3 yang paling ujung dari si Curug Cikulung ini, sebaiknya kita jangan lewatin batasan aman yang ada ya teman-teman, karena di ujung balon 3 itu dia air terjun. Jadi kalau kita nerobos, risikonya kita jatuh ke bawah dan itu bisa celaka nantinya. Nah ini dia tuh yang agak kelihatan sedikit teman-teman, itu balon 3 yang paling ujung. Dan peringatan juga buat teman-teman, sebaiknya jaket keselamatannya dipakai ya kalau kita ke terjun ke si balon ini, dari balon 1 sampai dari balon 2 sampai balon 3. Kalau balon 1 kan nggak boleh, kita nggak boleh renang karena berbahaya, ada pusaran air di bawah. Nah jadi manfaat pelampung itu supaya mencegah kita tenggelam, karena kedalaman di Cikulung ini di balon 3 khususnya itu bisa mencapai lebih dari 2 meter. Nah ini bagian dari si balon 2. Nah ini balon 2 yang dekat dengan balon 1. Nah kalau balon 2 ini masih bisa kita buat berenang karena safe. Kalau di balon 1 itu nggak boleh karena ada pertemuan arus dari 2 sumber air terjun. Sebaiknya teman-teman kalau ke Curug Cikulung itu datangnya kalau bisa jam 8, jadi bisa lebih dewasa teman-teman, karena di Curug Cikulung ini ada jam istirahat jadi arah guide-nya atau rangernya. Jadi jam 11.30 sampai jam 12.30 itu para petugas istirahat. Kalau kita nekat renang di jam-jam mendekati jam istirahat, pasti kita bakal disuruh naik. Karena itu kalau misalnya lagi suruh bayar, ini dong kalau kita bayar 2 kali, karena berarti kita harus bayar 60.000. Nah, Curug juga ada batasannya teman-teman, karena sampai jam 5 sore. Dan juga buat teman-teman yang mobil-mobil, Pak Irwan, Curug Cikulung yang dapat keterangan karena akses jalannya cuma cukup untuk 1 mobil, itu pun mobil minibus. Jadi kalau mobil yang ukurannya lebar itu nggak bisa masuk ke dalam. Mobil lebar sih ini atau balon 1. Karena di sini ada
dua titik pertemuan air, makanya berbahaya kalau berenang di sana sekalipun nggak tergantung. Nyepoknya Pak Irwan. Ah, ya. Buat nyepoknya jadi kan. Alhamdulillah kesampaian juga. Turun, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pak, Sampai jumpa lagi. Oh gue center. Oh, oke. Mantap Ri. mantap Pak. Gak nyesel. Iya. Rame sih. Ya Pak, Itu rame. tambah rame ya. Ada gue nyebur. Gue nyebur begitu. Ada aja. Perjalanan pulang dari Curug bersama Pak Irwan. Kita di Curug apa Pak? Cikuluwung. Setelah petualangan yang melelahkan, akhirnya pulang juga. Wah, perjuangan yang mengantukan. Mantap deh.